Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam cara kuliah struktur data. Kali ini kita akan membahas materi tentang graph. Apa itu graph? Graph dalam struktur data itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan titik atau biasa disebut dengan istilah simpul atau vertex, dilambangkan dengan huruf V besar. Jadi himpunannya dilambangkan dengan huruf V besar, dan himpunan garis atau busur atau edge, dan dilambangkan dengan huruf E besar. Jadi himpunannya dilambangkan dengan huruf E besar. Nah, dinyatakan dalam bentuk persamaan G sama dengan V, E. Artinya graph ini merupakan pasangan himpunan dari himpunan titik atau himpunan vertex dan himpunan edge, di mana V tidak boleh kosong, jadi vertexnya tidak boleh kosong, dan garisnya menghubungkan dua buah titik simpul. Jadi kalau dinyatakan pasangan himpunannya adalah seperti ini. Jadi himpunan vertex ini terdiri dari vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, 5, dan seterusnya sampai dengan ke vertex ke N. Sedangkan himpunan edge itu anggotanya terdiri dari edge 1 atau E1, E2, E3, dan seterusnya sampai dengan E yang ke N, di mana V kecil ini disebut dengan istilah vertex atau node atau simpul atau titik. Dalam bahasa Inggrisnya diistilahkan dengan vertex, vertex. Dan E kecil ini merupakan anggota himpunan dari edge, disebut dengan istilah edge, garis atau busur, bisa juga diistilahkan busur, di mana setiap garis ini atau setiap edge ini menghubungkan dua buah vertex. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan, ini adalah sebuah graph di mana vertex 1 dan vertex 2 atau dilambangkan dengan V1 dan V2 ini dihubungkan oleh edge 1, E1. Vertex 2 dan vertex 3 dihubungkan dengan E2. Nah, jadi di sini himpunan vertexnya terdiri dari V1, V2, V3, dan seterusnya sampai dengan V6. Ya, V6. Ini adalah himpunan vertex dari sebuah graph, terdiri dari V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Jadi semua titik-titik yang ada di graph ini. Sedangkan setiap titik, setiap garis itu menghubungkan dua buah titik, edge. Nah, kita perhatikan, jadi kalau ini disebut dengan edge, bentuk garis lurus, atau bentuk yang melengkung seperti ini disebut dengan istilah arc atau busur. Nah, semua edge ini tergabung dalam suatu himpunan edge. Jadi himpunan edge anggotanya terdiri dari E1 sampai dengan E10 dari graph ini. Ini adalah graph. Jadi yang dimaksud dengan graph di sini merupakan pasangan himpunan vertex dan himpunan edge, di mana setiap edge menghubungkan dua buah vertex. Di dalam graph ada istilah walk. Jadi kalau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai berjalan, Tapi di sini walk artinya adalah perjalanan dari satu titik ke titik lainnya melintasi titik dan garis. Titik dan garis dapat dilalui lebih dari satu kali. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa buah titik. Jadi perjalanan dari sebuah titik ke titik lain melalui edge. Nah, perjalanannya boleh bolak-balik,
Setiap edge boleh dilalui lebih dari satu garis satu kali. Itu adalah walk. Perhatikan contohnya ya. Contoh sini perjalanan dari V1 menuju V2 itu melalui E1 ya. Dari V2 ke V5 melalui E7 ya. Dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan walk. Sekarang perhatikan. Kita mulai berjalan dari V1 menuju V2 melalui E1. Nah, jadi dia titiknya di sini boleh dilalui lebih dari satu kali dan garisnya juga bisa dilalui lebih dari satu kali. Ini adalah walk. Ya, walk perjalanan dari satu titik ke titik lainnya melintasi titik dan garis. Titik dan garis dapat dilalui lebih dari satu kali. Jadi tadi kita perhatikan titik V2-nya bisa dilalui lebih dari satu kali ya. Begitu juga garisnya. Kemudian istilah yang kedua adalah ada istilah loop ya. Kalau di dalam pemrograman sering kita menemukan kata looping ya. Jadi sesuatu yang berulang. Nah, di sini loop diartikan sebagai perjalanan dari satu titik ke titik yang sama melalui garis yang menghubungkan titik itu sendiri. Nah, contohnya dari V4 ya, dia berjalan melalui E5 kembali lagi ke V4. Ini yang disebut dengan loop. Begitu juga dari V3 melalui E3 kembali lagi ke V3. Coba kita perhatikan sekarang contohnya dari V4 menuju ke V4. Ini adalah loop. Begitu juga dengan V3. Melalui E3 kembali ke titik tersebut disebut dengan istilah loop. Istilah lainnya adalah yang disebut dengan trail. Ya. Kalau dalam keseharian kita sering mendengar istilah motor trail mungkin. Nah, trail di sini mungkin bisa diartikan sebagai jejak. Jadi kalau kita lihat motor trail itu kalau melalui suatu jalan yang melumpur itu dia meninggalkan jejak gitu ya. Nah, begitu juga dengan istilah trail di sini. Apa itu trail? Trail merupakan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya melintasi titik dan garis, tetapi garisnya hanya boleh dilalui satu kali. Sedangkan titik dapat dilalui berulang kali. Jadi hampir sama dengan istilah walk tadi, tetapi di sini ada ketentuan. Dia hanya boleh melalui sebuah garis satu kali. Sedangkan titik itu dapat dilalui secara berulang kali. Ya. Contohnya seperti ini. V1 melalui E1, kemudian terus. Nah, perhatikan semua garis yang dilalui hanya satu kali. Tetapi titiknya boleh dua kali. Di sini kita lihat ada V2. Ini dua kali, karena dia dua kali muncul. Oke, saya ulangi. Kita ulangi lagi. Jadi dari V1 ke V2 melalui E1. Kemudian ke E7, melalui E7 dia ke V5. Kembali lagi ke V2, artinya V2-nya titiknya dilalui lebih dari satu kali. Tetapi garis yang dilalui hanya satu kali. Perhatikan. Ya, V2-nya dilalui dua kali, tetapi garisnya semua hanya satu kali. Begitu juga dengan V3, itu dilalui lebih dari satu kali. Yang keempat, sekarang aturannya lebih strict lagi ya. Ada istilah path atau lintasan. Kalau trail tadi adalah jejak, kalau path ini adalah lintasan. Path atau lintasan, perjalanan dari satu titik ke titik lainnya melintasi titik dan garis, tetapi titik dan garis hanya boleh dilalui satu kali, kecuali titik awal dan titik akhir sebagai terminal. Contohnya seperti ini. Jadi semua titik dan garis hanya dilewati satu kali. Di sini perjalanan dari V5
menuju V4, ya, kemudian menuju V3, ya, dan menuju V2, dan terakhir adalah menuju V1. Semua titik garis yang dilewati itu hanya satu kali. Perhatikan perjalanannya, kita mulai dari V5 melalui E6 menuju V4, melalui E4 menuju V3, kemudian menuju V2, dan terakhir menuju V1. Semua titik dan garis yang dilewati hanya satu kali. Kemudian ada istilah sirkuit. Nah, kita sering mendengar istilah sirkuit yang bagi yang penggemar balap motor atau MotoGP atau balap mobil F1, ini sering mengenal istilah sirkuit, ya. Misalnya aja kita sering mendengar istilah atau nama sirkuit Sepang di Malaysia, kemudian ada Donington di Inggris, kemudian Imola di Italia, kemudian Nürburgring di Jerman misalnya, atau Hockenheim di Jerman, ya, banyak lagi. Dan di Indonesia ada sirkuit Sentul. Nah, dia ada istilah sirkuit. Apa itu sirkuit? Sirkuit ini merupakan sebuah pad. Jadi pad ini tadi, ya, sebuah pad tetapi garis yang dilalui merupakan lintasan tertutup. Dengan kata lain, lintasan berawal dan berakhir pada titik yang sama. Jadi kalau dalam istilah balap tadi kenapa disebut dengan sirkuit, ya, tempat balap motor dan balap mobil, karena dia start dan finish pada tempat yang sama, sehingga disebut dengan istilah sirkuit. Mari kita perhatikan bentuk sirkuit. Contohnya, ini adalah perjalanan dari V5 menuju V4, ya, kemudian menuju V3, V2, dan kembali lagi V5. Saya ulangi, jadi perjalanan dari V5 melalui E6 menuju ke V4, V4 menuju V3 melewati E4, ya, kemudian dari V3 menuju V2 melewati E2, dan kembali lagi ke V5 sebagai terminal titik awal dan titik akhirnya sama di V5 melewati E7. Jadi sirkuit merupakan sebuah pad tetapi garis yang dilalui merupakan lintasan tertutup. Mari kita perhatikan perjalanannya, dimulai dari V5 menuju V4, menuju V3, menuju V2, dan kembali lagi ke V5. Itulah yang disebut dengan istilah sirkuit. Nah, di sini ada 5 istilah, ada walk, loop, trail, dan pad, serta terakhir adalah sirkuit. Dan perbedaannya apa tadi sudah dijelaskan. Tadi kita sudah bahas tentang graph macam-macamnya. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis graph-nya. Jenis graph ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah graph sederhana, simple graph, ya, simple graph. Graph yang tidak memiliki loops atau garis paralel. Contohnya begini. Ini adalah simple graph, graph sederhana. Tidak ada loop, ya. Tidak ada graph yang memiliki garis paralel. Jadi tidak ada. Ini ada garis paralel, tetapi dia tidak terhubung. Jadi ini bukan dianggap sebagai garis yang paralel, ya. Ini tidak paralel. Ini bersilangan juga tidak. Ini adalah simple graph. Tidak ada loop, tidak ada garis paralel. Ingat, garis paralel ini jika semuanya terhubung. Tetapi ini terdiri dari 2 buah graph yang terpisah. Kemudian yang kedua adalah graph lengkap atau complete graph. Graph lengkap adalah graph sederhana yang setiap titiknya memiliki garis ke semua titik lainnya. Contohnya ini. Ini lengkap. Jadi tidak ada yang terpisah seperti ini. Ini semua terhubung. Ini semua terhubung.
ini semua terhubung. Jadi graf sederhana yang setiap titiknya memiliki garis ke semua titik lainnya, dengan kata lain dia terhubung. Ini adalah graf lengkap. Graf tidak sederhana merupakan kebalikan dari graf sederhana tadi. Graf sederhana, tidak sederhana adalah graf yang memiliki loops atau garis paralel atau kedua-duanya. Contohnya ini. Ini adalah graf tidak sederhana, unsimple graph. Kenapa? Dia memiliki garis paralel. Ini E2 dan E6 bisa dianggap garis paralel. E7 dan E4 bisa dianggap sebagai garis paralel. Dan memiliki loop. Ini loop, ini loop. Jadi inilah yang disebut dengan graf tidak sederhana. Contoh lain, ini adalah graf tidak sederhana. Kemudian ada lagi istilah graf berarah, ya. Directed graph atau disingkat dengan digraph. Ya. Graf berarah adalah graf yang garis-garisnya memiliki arah atau setidak-tidaknya diberi arah. Contohnya ini. Ya. Jadi dari V1 ke V2 ini ada arahnya, V1 ke V4 ini ada arahnya. Ya. Nah, sehingga path atau lintasan ini perjalanannya sesuai dengan arah. Ya. Arah dari edge-nya. Contoh, dari V1 menuju E6 menuju V4 melalui E6. Ya, sesuai arahnya. Kemudian menuju V2 sesuai arahnya, dan menuju V3 sesuai arahnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan arah lintasannya. Kemudian yang kelima ada lagi disebut dengan istilah graf terhubung atau connected graph. Graf terhubung adalah graf dengan sifat setiap dua titik atau vertex terdapat garis atau busur yang menghubungkannya. Contohnya begini. Ya, ini graf terhubung. Semua titik yang ada terhubung, ya, dihubungkan oleh garis atau busur. Ini adalah busur. Jadi yang melengkungnya adalah busur namanya. Nah, V1 dan V4 dihubungkan oleh E7 dan E6. Ini adalah graf terhubung. Jadi semua titik yang ada itu terdapat garis atau busur yang menghubungkannya. Ini apakah termasuk graf terhubung? Bukan. Ini bukan graf terhubung. Karena ini terdiri dari dua buah graf yang terpisah, di mana graf yang pertama terdiri dari V1 dan V3 yang dihubungkan dengan E1, dan V2 dengan V4 dihubungkan oleh E2. Tetapi kedua graf ini tidak terhubung. Jadi ini bukan graf terhubung. Ya, kebetulan aja ini bersilangan garisnya. Tetapi seandainya di sini merupakan titik simpul pertemuan, maka dia bisa dianggap sebagai graf terhubung. Ini apakah merupakan graf terhubung? Bukan, karena ada satu vertex, satu titik yang berdiri sendiri, tidak terhubung dengan vertex yang lainnya. Jadi tidak boleh. Jadi yang namanya graf terhubung, semua titik ini harus dihubungkan oleh garis atau edge. Nah, graf terhubung tidak berarah dan tidak mengandung sirkuit. Inilah yang disebut dengan istilah pohon atau tree. Maka pembahasan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan tentang pohon atau tree. Untuk materi graf hanya sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi dengan materi tentang pohon atau tree,
yang didasarkan pada graf terhubung. Sekali lagi, kata kunci dari graf terhubung adalah graf dengan sifat setiap dua titik atau vertex terdapat garis atau busur yang menghubungkannya. Jadi kata kuncinya ada garis yang menghubungkan. Ya. Jadi terhubung, kata kuncinya terhubung. Demikian kuliah hari ini tentang graf. Semoga bisa dimengerti dan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.